Sampai sekarang Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka hanya mengakui 27 Desember 1949. Ada ya kan seseorang yang menjanjikan akan membangun istana di Papua. Enggak gitulah, gitulah. Yang tukang bohong itu Oh ya. iya, iya. Oh, jangan ngerti gue. Jangan kita singgung. Soalnya lagi baper nih dia. Oke. Jangan ketawa lu. Maka menurut saya sudah juga saatnya Presiden Prabowo mengumandangkan bahwa Indonesia darurat korupsi. Mafia atau konglomerat hitam, saya tidak menuduh. Kira-kira pertemuan rapat terbatas di Hambalang pada tanggal 31 Januari 2025 lalu, menurut saya ini adalah salah satu implementasinya. Apa kabar? Jumpa lagi di channel DS TV, channel Walk the Talk, bukan walk kayak yang sono. Sudah lama ya, kita 1 minggu lebih ya kita jeda karena ada banyak urusan. Hari ini kita ketemu satu orang narasumber yang pasti sangat menarik, sudah sering ditemui oleh pemirsa semua di stasiun televisi, podcast dan sebagainya. Bung Slamet Ginting, apa kabar? Selamat datang nih pertama kali. Kabar baik. Iya. Jadi narasumber kita ini orang Medan juga nih kayak Awa, orang Sumut lah bukan orang Medan. Jadi kalau bicaranya walaupun lebih lembut dari saya, tapi tetap aja ceplas-ceplos ya, nggak pakai saringan. Jadi pengamat politik dari UNAS dan militer juga ya cukup kuat pengetahuan dan informasi yang beliau miliki. Hari ini kita bincang-bincang, tapi lucunya ada sarjana komunikasi juga ya, Pak Slamet? S2-nya komunikasi politik. S2-nya komunikasi politik, sama dong kita. Iya, S1, S3-nya ilmu politik. Ilmu politik. Iya. Tapi memang tertarik dengan dunia militer ya? Oh iya, sejak dari mulai skripsi, tesis, disertasi, semuanya membahas tentang politik dan militer. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal militer. Oke. Hari Senin kemarin ada musibah kita. Kita kehilangan 4 orang prajurit TNI, ya. 2 levelnya sudah perwira menengah, ya, kolonel. 1 lagi mayor, ya. 2 orang kopral 2 dan kopral 1. Dan prajurit 1. Prajurit 1 dan 9 orang warga. Kita turut berbelasungkawa. Tapi dalam pandangan Pak Slamet nih, Iya. apa sih yang terjadi sebenarnya? Iya, pertama saya juga turut bela sungkawa. Kebetulan juga itu tetangga saya, Kolonel Antonius Hermawan. Jadi saya ke rumah duka juga melihat prosesi kedatangan jenazah juga. Nah, jadi menurut saya ini sebuah pelajaran berharga bagi TNI dan juga mahal. Iya, bagi negara juga, bahwa tidak boleh main-main di dalam pemusnahan amunisi ya atau disposal itu. Saya melihat kok tidak ada pengamanan yang cukup baik, misalnya penggunaan pakaian dari mulai helm sampai bawah itu nggak ada. Di gambarnya kan seperti itu. Malah di lubang tuh mereka dikelilingi mortar dan sebagainya itu ya, tanpa pelindung diri. Ya itu kecelakaan, tapi nggak boleh terjadi apalagi melibatkan warga sipil. Nah ini amunisi ini adalah bahan peledak yang sangat berbahaya sekali. Amunisi seperti meriam daya jangkaunya bisa 60-80 km. Kalau itu meledak, meluncur bisa masuk kota Garut, hancur leburlah kota Garut. Atau di pasar atau di tempat keramaian. Jadi memang harus kita tunggu hasil penyelidikan dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan Pusat Intelijen Angkatan Darat, dan jangan sampai itu ada sabotase. Saya kira kecil kemungkinan karena ini sudah tahap yang ketiga sesungguhnya. Tahap pertama, kedua tidak ada masalah. Kemudian ada jeda karena hari yang kurang baik, maka dilanjutkan di hari Senin. Oh, bukan hari yang sama ya? Bukan. Kebetulan ledakan tuh di detonator. Detonator itu kan tadinya untuk pemicu ledakan. Iya. Jadi yang menarik adalah
kok tidak ada sumbu, tapi kemudian terjadi ledakan. Nah, saya melihat bahwa sang kolonel itu datang ke lokasi, berarti situasinya sesungguhnya relatif sudah Secure. diperkirakan ya, Iya. tapi ya barangkali kita tidak boleh mendahului ya, tunggu Tunggu saja. investigasi Ya, TNI Angkatan tapi Darat. memang menurut saya begini ya, gudang-gudang amunisi itu biasanya letaknya di jauh dari pemukiman, bahkan dibangun 30-40 tahun yang lalu. Nah, tapi bersamaan dengan perkembangan kota, Ya. kemudian ada pemukiman-pemukiman Semakin mendekat ke semakin wilayah itu. mendekat. Padahal Tapi itu kan nggak boleh. tanah tempat peledakan itu malah bukan milik TNI Angkatan Darat kan? Betul, BKSDA. Dan BKSDA. diambil memang dekat laut. Oke. Biasanya juga disiram air laut. Ya. Cuma yang jadi masalah, mengapa melibatkan warga? Itu kan daerah rahasia, nggak boleh. Betul. Dan harusnya juga Karena berisiko tinggi. beresiko tinggi. Ketika misalnya akan dilakukan disposal, harus steril kan dari warga, nggak betul. boleh. Kira-kira kemungkinan terjadinya ledakan Jangkauan seperti ledakan. apa? Iya. Jadi ini sebuah pelajaran Iya. dan juga anggaran untuk korps peralatan itu harus juga dipikirkan karena tugasnya memang dia material tempur ya, baik urusan alutsista, peralatan tempur, baik kendaraan, senjata maupun amunisinya. Iya, dengan segala duka cita kita untuk Mm-mm. prajurit TNI itu. Mm-mm. Tapi ini kan sebenarnya hanya puncak gunung es ya. Persis. Bahwa ada satu kejadian Mm-mm. bisa terjadi Mm-mm. tragedi seperti ini Mm-mm. dan Iya. korbannya nggak tanggung-tanggung, Iya, iya. seorang kolonel angkatan darat gitu Mm-mm. ya. Dan tentu menjadi pertanyaan kita, apakah SOP yang ada Mm-mm. memang sudah memastikan terjadinya peristiwa seperti ini secara seminimal mungkin, Iya. atau memang prosedurnya yang tidak dijalani dengan taat? Mana ini yang sebenarnya terjadi kalau melihat pengamatan sekilas? Ya, kemungkinan prosedur ya, artinya prosedur pengamanannya itu harus ditinjau kembali lagi gitu, aturan mainnya. Karena kira-kira sepekan yang lalu itu terjadi juga ledakan ketika Satuan Kostrad membawa amunisi dari satu kota ke kota lain, truknya meledak itu. Itu Ada ya? ada di Jawa Timur, Pasuruan. Nah, saya ingat juga setahun yang lalu persis itu gudang amunisi Kodam Jaya di daerah sekitar Cilengsi meledak juga itu kan. Warga banyak mengungsi. Loh, ini kok kejadian tidak jauh waktunya ya, setahun yang lalu. Jadi harus ada penanganan khusus ini tentang Iya, berarti kan gudang-gudang benar amunisi. kan ini puncak gunung es saja Ya, sebenarnya ada iya, banyak iya, persoalan. Iya. TNI Angkatan Darat kita itu harus mulai kemudian melihat secara teliti lagi Betul. bagaimana soal penyimpanan, Iya. mobilisasi, Mm-mm. termasuk disposal. Iya. Ini kan semua harus diperiksa ulang secara ketat Iya. untuk menghindarkan korban-korban di masa yang akan datang. Ya, betul, ini kan artinya amunisi yang sudah tidak dipakai untuk latihan maupun dalam proses Untuk kebutuhan pertempuran. perang ya. Maka ada kadaluarsa afkir harus dibuang, harus diselamatkan. Nah, mereka ini tugasnya juga memberikan, setelah itu menerima yang bekas-bekas ini. Nggak gampang. Kemudian bagaimana perjalanan dari satu tempat Dari gudang. tempat lain gitu ya. Nah, berarti di seluruh Indonesia kan harus ada gudang-gudang seperti itu. Nah, ini Selama ini kan ada dong, pasti di setiap daerah itu ada tempat gudang peluru kan? Ada. Nah, seperti kejadian tahun sekitar 84 gudang marinir amunisi Cilandak. Iya, saya ingat benar. Itu sampai di mana? Sampai Bogor dan segala macam, banyak pengungsi. Nah, ini pelajaran. Misalnya suhunya seperti apa, listriknya, pemanasnya seperti apa, dan harus steril. Saya kira nggak boleh lagi warga bertugas untuk membantu mencangkul, membuatkan sumur, nggak boleh lagi. Karena kalau kita lihat di TikTok ya, nggak tahu itu benar apa tidak videonya, bagaimana warga sipil itu ngetok-ngetok bom itu dengan palu ya. Saya ada lihat sekilas itu kemarin di TikTok. Iya, bisa jadi kemudian warga itu kalau ada ledakan atau barang-barang milik militer kan senang itu kan.
mungkin besinya Bisa kiloan. seperti apa, bisa kiloan. Saya kira juga soal menghadirkan warga sipil harus ada surat tugas. Jadi jelas, sehingga ada tanggung jawab negara terhadap orang. Orang itu siapa? Kalau mau ya PNS sipil ya, PNS militer kan Iya, bisa. betul. Apa yang nggak ada lagi personil militer yang bisa dikerahkan untuk itu? Kan Oke. jawabannya katanya mereka terbiasa membantu. Terbiasa membantu. Jadi udah sering rupanya. Ini nggak boleh lagi. Oh, jadi memang Iya, terbiasa membantu ya. membantu Logikanya bahwa memang sering dilibatkan kan sering gitu ya. dilibatkan. Berarti sudah nggak boleh lagi nih kejadian ini. Berarti udah menyalahi prosedur dong ya. Nah, Dari patut sisi diduga itu. ya. Ya, Iya, diduga. iya. Tapi ya udahlah, kita berbelasungkawa soal korban-korban itu, tapi ini juga peringatan serius terhadap militer kita, terutama Angkatan Darat, Iya, mungkin angkatan yang lain juga, persis. ya, karena bahkan polisi pun punya Iya, alat gudang. peledak Iya, juga, iya, ya, iya. bagaimana menjamin keselamatan prajuritnya dan juga warga negara biasa gitu. Betul, Ini bukan betul. persoalan main-main ini Iya, kalau iya. menurut saya gitu. Oke, nah di tengah ketidaksempurnaan seperti itu, gimana Bung Slamet melihat kondisi sebenarnya kekuatan angkatan perang kita dengan ya urusan membuang bom aja kita harus mengalami tragedi gitu ya. Iya, Mobilisasi harus ada juga insiden misalnya. iya. Gimana kita melihat kekuatan militer kita? Nah, ini dalam kondisi jumlah penduduk kita yang sekitar 280 juta jiwa dengan jumlah militer kita sekitar 500.000, itu juga sangat minim sekali. Jadi kalaupun 1%, saya dulu selalu mengemukakan paling tidak kita 1% dari jumlah penduduk. Artinya berapa? Mungkin, nggak mungkin juga misalnya 10%, nggak mungkin. Jadi 1,4 juta itu paling tidak gitu loh. Nah ini kita 500.000. Minimum ini porsinya harus 1,4 juta ya, Iya, setengah menurut juta saya, ya. iya, sekitar. Dengan negara kepulauan seluas Iya, Indonesia betul. ini. Makanya masuk akal saya mendukung juga program membentuk 100 batalion setiap tahun. Jadi 100 batalion. jadi untuk 5 tahun sekitar 500 batalion, sehingga jumlah itu nantinya akan mencapai sekitar 1 jutaan. Itu masuk akal menurut saya gitu. Tapi kenapa di tengah adanya kebutuhan, ada gap ya secara teoritik dan secara praktis itu ada kebutuhan. Kenapa justru usia prajurit dan terutama perwira tinggi malah ditambahin? Harusnya kan biaya buat mereka itu bisa digunakan untuk memperbanyak pasukan kita. Oh, begini, kalau kita lihat usia pensiun militer Indonesia itu termasuk paling rendah di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya, sekitar 558. Oke. Rata-rata justru 60 sampai 65, terutama untuk perwira tinggi. Dan jangan lupa juga usia harapan hidup bangsa Indonesia Semakin meningkat. Ya, untuk laki-laki 74 tahun, perempuan 71 tahun. Nah, jadi menurut saya yang harus juga dipikirkan adalah kalau perwira itu atau perwira tinggi itu lebih digunakan otaknya karena secara politis powernya. gitu. Betul. Nah, karena itu menurut saya juga harus ada keseimbangan dalam hal pemerataan. Misalnya, mengapa Brigadir Jenderal 60? Mengapa Mayor Jenderal 61? Mengapa Letnan Jenderal atau yang setara begitu ya sampai 62? Mengapa tidak dibuat saja sama misalnya 60 gitu kan? Yeah. Nah, seperti misalnya eselon 1 dan eselon 2 di PNS itu kan sekitar 60. Yeah. Nah, 65 persoalannya lagi adalah kita masih kekurangan lokasi-lokasi untuk penempatan jabatan, sehingga sekitar 200-an perwira tinggi juga di pos yang kosong, nganggur gitu kan. Artinya buat apa kita menjadikan seorang menjadi perwira tinggi, kita bayar mahal, tapi nggak ada kerjanya. Lah, itu kemudian yang menjadi pertanyaan, Apakah piramida struktur prajurit kita itu dari jenderal tertinggi sampai ke bawah itu sudah sesuai dengan
teori dan kebutuhan, karena seingat kita militer kita itu dari zaman Orde Baru itu kan paling apa istilahnya ya, paling baik itu apa namanya penataan organisasinya. Iya. Nggak ada kelebihan jenderal-jenderal begitu banyak. Betul, waktu era terakhir misalnya zaman Benny Murdani atau Tri Sutrisno, itu perwira tinggi dari 3 matra dan kepolisian itu tidak sampai 175. Oke, kalau sekarang? Nah, sekarang berlipat-lipat. Nah, artinya apa? Kualitasnya juga harus dipikirkan. Jangan sampai kemudian banyak tapi kualitasnya tidak mendukung. Dan jangan kemudian pemekaran-pemekaran karena mengisi kekosongan yang nggak layak pun jadi jenderal. Nggak bisa begitu. Nah, ini jadi aneh kan pendekatannya. Iya. Karena kelebihan orang, maka kita buat pos-pos, bukan Iya. kebutuhan Iya. pertahanan negara ini gitu loh. Betul. Kita ngisinya. Tapi karena ada kelebihan-kelebihan di piramida itu tadi, Iya. perwira TNI. Nah, menurut saya harusnya ada pemikiran jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau saya lihatnya sekarang cara berpikir pendek semuanya. Misalnya ya, bagaimana mempercepat seseorang menjadi komandan batalion misalnya. Cukup 22 tahun bisa menjadi komandan batalion. Menurut saya itu di sisi lain mempercepat, di sini memperpanjang usia pensiun. Loh gimana? Makanya. Iya, nggak nyambung kan logikanya. Sehingga nanti akan banyak orang menjadi kolonel numpuk. Surplus. Jadi bukan piramida gitu ya. Jadi kemudian di tengah membengkak seperti itu nggak bisa menurut saya. Jadi harus dipikirkan kembali. Nah, ini juga menurut saya ada ketidakadilan yang unik. Misalnya ini bisa diperpanjang sampai usia misalnya ya, yang mayor jenderal ke bawah, yang harusnya yang usianya 57 sekarang 58 tidak diperpanjang, tapi yang bintang 3, bintang 4 diperpanjang. Nah, berarti ada keputusan kontroversi untuk menyelamatkan beberapa orang. Kayak gitu ya. Itu harus dibedah. Bukan kebutuhan organisasi. Bukan kebutuhan organisasi. Kalau menurut saya sudah misalnya sampai 60 aja misalnya. Nanti memang bisa diperpanjang 2 kali. Di Amerika juga memang sekarang seperti di Amerika juga karena nggak punya dana. Tapi kan nggak bisa kita bandingkan dengan Amerika yang memang apa namanya dari awal punya penataan organisasi yang jelas. Kita nggak pernah dengar tuh Amerika kelebihan jenderal gitu ya sampai harus jadi dirjen gitu kan. Nah, di Amerika sekarang 75 jenderal dipensiunkan. 75 jenderal ya karena pemangkasan anggarannya Trump. Pemangkasan anggaran. Dia kontroversi juga. Seorang jenderal angkatan udara yang sudah pensiun ditarik kembali menjadi ketua kepala staf gabungan. Oh iya? Ya aneh. Padahal padahal dia tidak pernah menjadi kepala staf angkatan udara. Wow. Nah, aneh juga. Memang aneh kalau Trump itu gitu ya. Ya kalau Trump udahlah dia aneh sendiri gitu. Tapi kita kan berkepentingan gini. Kita mau tentara yang kuat, militer yang siap setiap saat kan gitu nih. Dengan dukungan alat utama sistem senjata, keamanan pertahanan yang cukup memadai gitu ya untuk melindungi apa namanya teritorial dan manusia Indonesia kan gitu nih. Tetapi apakah memang anggaran maupun perencanaan di militer sendiri sudah ke arah sana? Ya harusnya seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dari anggaran APBN itu, Kementerian Pertahanan paling besar. Salah satu yang paling besar. Cuma orang lupa bahwa itu dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan 3 Mabes Angkatan. Artinya 5 pos. Sementara polisi yang bedanya sedikit dari Kementerian Pertahanan dengan untuk sendiri. Nah, itu saja menurut saya bisa menimbulkan kecemburuan, gesekan yang luar biasa. Satu lagi, Kapolri itu pemegang anggaran. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan hanya kuasa pemegang anggaran. Ada di Menhan itu. Betul, Kapolri bisa langsung minta ke Kementerian Keuangan, Panglima TNI nggak bisa. Di situ selama hubungan ketatanegaraan tidak setara, maka di situ pula gesekan tidak akan bisa diselesaikan. Akan selalu laten persoalan ini Iya. Nah, oleh karena itu misalnya sering kan kita jadi begini ya. Ini kita negara kepulauan.
negara kepulauan itu kan logikanya yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan negara adalah apa? Angkatan lautnya, perlindungan lautnya dan udara. Iya. Karena dua hal ini juga mempengaruhi bagaimana kita bisa duduk berdiplomasi dengan negara lain kan. Tapi kalau dilihat kan yang ditambah misalnya itu kan Kodam 3 nih, 3 Kodam. Apakah memang itu jalan terbaik atau harusnya mungkin bersamaan skuadron juga ditambah atau apa namanya pertahanan laut kita juga dibesarkan? Oh, akan ditambah sama, bukan cuma Sama. Kodam saja. Oke. Nanti juga misalnya Komando Armada, Koops, Lanau juga ditambah semuanya. Jadi memang konsep perang kita bukan outward looking, inward looking. Nah, kita tidak punya kekuatan militer dengan senjata yang cukup kuat. Karena itu kita hanya bisa menahan. Ya, defense. defensif Ya, ya. jadi kita siap menghadapi perang berlarut seperti perang gerilya. Iya, Jadi iya. konsep perang kita memang seperti itu. Gerilya. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tapi militernya sedikit, alutsistanya belum cukup memadai. Jadi saya kira konsep yang akan segera dibangun ya kita sedang juga memikirkan bagaimana meningkatkan atau menambah alutsista kita dari berbagai negara. Karena kita nggak mau lagi ketergantungan pada Amerika nanti Yes. di embargo begitu Iya, ya. bisa pesawat nggak terbang tuh, Nggak terbang. dimatiin sama mereka. Iya. Nah, sekarang dengan adanya perang antara India dan Pakistan juga kan menunjukkan ternyata teknologi perangnya Cina loh hebat juga. Tidak inferior dibanding Rafaelnya Perancis. Iya, dengan Eropa dan Amerika. Nah, Sehingga itu apakah akan mempengaruhi nih keputusan Pasti. tadinya mau beli Rafale, Rafale. Iya. apakah akan mempertimbangkan pesawat terbang China? Nah, saya kira akan dipertimbangkan semuanya. Repotnya kita di dunia ini 3 negara superpower, Amerika, Cina, dan Rusia. Dan kalau kita beli dari Cina, Yang lain ngambek. ngambek kan gitu kan. Repot jadi Susah kita. jadi negara mediocre ini. Nah, iya, sementara misalnya ya, kalau perang gabungan kan mestinya alat komunikasinya antara udara, laut, dan darat sama. Yes. Ini nanti lautnya beli kapal perangnya dari negara mana, pesawat tempurnya dari negara mana, pertahanan daratnya dari mana, nggak nyambung. Ya. Nah, makanya saya sering lihat kalau latihan gabungan, ya ampun. Nah, Bingung kira-kira sendiri. gitu ya. Iya kan artinya dengan begitu variatifnya Iya, iya, asal dari peralatan perang kita itu kan biaya persis. pasti akan meningkat Iya, dengan luar iya. biasa kan. Iya, iya. Alih teknologi juga Betul, sulit kan iya, begitu iya. nih. Sumber daya manusia juga akan menjadi persoalan yang berat, tapi emang itu susah karena kita ini kan hanya konsumen ya dari Persis. perangkat-perangkat perang itu. Nah, misalnya Amerika sekarang sudah di perbatasan Papua dan Papua New Guinea. Untuk menghadapi Amerika gimana? Ya Sekarang ini. Oh iya, sekarang kan. Oh ya. Tentaranya sudah di perbatasan, belum juga di Darwin. Karena Papua New Guinea menyerahkan wilayahnya, silahkan mau ngapain aja. Itu kan artinya 1 jengkal, Bung. Wow. Nah, makanya kita butuh untuk ngimbangi apa? Untuk mengimbangi Amerika, ya Rusia. Nah, untuk ngimbangi Cina yang di Laut Cina Selatan, ya kita butuh Amerika. Yes. Seperti Harus pintar-pintar kayak Bung Iya. Karno diplomasi. Iya, ya. jadi itulah gunanya gerakan non-blok itu. Kita mendayung di antara 3 karang Yes. sekarang. Kalau dulu Muhammad Hatta bilang mendayung di antara 2 Dua karang, karang. sekarang 3. Jadi kapan kita berbaik hati dengan Cina, berbaik hati dengan Rusia, dan berbaik hati dengan Amerika, gitu. Oke, jadi ini saya baru dengar nih tentara Amerika sudah ada di Papua New Guinea. Ya, sudah. Kenapa kita nggak pernah protes ya? Lah makanya kita sekarang sedang membangun kekuatan, membangun batalion-batalion baru di Papua. Bahkan saya menyarankan waktu itu, buat apa Brigade Infanteri Angkatan Darat lebih banyak di Pulau Jawa? Yes. Buat apa Brigade Infanteri Marinir di Surabaya juga? Pindahkan aja ke sana. Betul. Ketika orang bertanya mana ada biayanya, ya sudah. Lah, Saya bilang tukar guling saja menurut saya. bedol desa dengan Betul. sana. Iya, iya, iya. Iya ya. Ya sama, makanya kemudian Kogab Wilhan 1 itu kan menjaga alki kita ya, menjaga. Betul. Nah, itu terutama memang harusnya misalnya Panglima Kogab Wilhan 1 itu Angkatan Laut karena wilayah
laut kan Kepulauan, Natuna. ya. Nah, nanti antara Kogab Wilhan 1 dan Kogab Wilhan 2 tengah itu akan ada Kogab Wilhan lagi. Jadi 5 seperti dulu. Kowilhan dulu kita ada 5. Iya. Jadi wilayah kita memang dibagi Kowilhan. 5 Kowilhan. Memang kita susah juga di negara yang diincar karena sumber daya alamnya luar Iya. biasa. Rata-rata Dan posisi strategisnya. persis. Wah, berat ya. Tapi apakah menurut Pak Slamet jalan yang ditempuh oleh pemerintah saat ini sudah mengarah pada kesadaran tentang risiko-risiko dan ancaman yang ada? Harus, kebetulan Prabowo Ya, background. pertanyaannya kan sudah belum ini roadmap-nya itu memang sudah mengarah ke sana atau sudah. masih serabutan? Sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke sana. Tapi memang pilihan karena anggaran keterbatasan yang harus dibagi-bagi antara untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pertahanan. Ya, kita harus memilih itu. Mana skala prioritas? Kalau memang perang sudah di depan mata seperti itu, ya udah untuk yang lain ditunda dulu. Nah, untuk perang, kira-kira begitu. Nah, wah, harus ada ide-ide gila nih. Misalnya, iya. Oke, batu bara kasih BUMN, keuntungannya untuk beli alutsista. Oh iya. Misalnya kan harus seperti itu. Oh, itu yang dilakukan Rusia kan? Oke. Nah, semuanya dilakukan untuk perang. Karena kondisi waktu COVID, Amerika, Rusia, dan Cina itu mengartikan sudah perang. Perang nuklir, biologi, kimia. Perang kan bukan kemudian saling tembak kekuatan militer. Ya. Perang generasi pertama, kedua, bukan begitu lagi sekarang. Ya, Anda orang datang, segala macam, datang kemudian ke mall, kemudian racun ditebar, itu udah perang juga. Makanya COVID di Amerika dan Rusia pun yang mimpin adalah Komandan Jenderal Korps TNI Angkatan Darat, karena Nubika. Nah, makanya ketika orang protes juga, ini apa-apaan COVID, kok yang mimpin BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo. Saya bilang bukan kasus Indonesia, hampir seluruh dunia juga seperti itu. Melihatnya dari perspektif pertahanan. Persis, ya. Bukan cuma senjata, virus pun bisa jadi senjata. Persis kan. Sekarang. Nah, ya kalau begitu, kenapa kita tidak melihat satu proses di mana ada upaya yang kita bisa hitung benar, melihat bahwa negara sedang memperbaiki kemampuan militernya secara serius. Iya. Ya itu tadi soal anggaran saja, misalnya TNI Polri, ya TNI itu ada 5 pemakai anggarannya, polisi cuma 1. Taruhlah bagi dengan Brimob misalnya gitu ya, tapi kan itu nggak sebanding ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mencari anggaran yang tidak membebani APBN secara keseluruhan gitu loh. Kayak tadi misalnya, laut kita nilai ekonomisnya 10 triliun per tahun bahkan lebih. Lalu batu bara kita begitu banyak. Udah saatnya saya kira orang yang punya batu bara tuh udah kaya-kaya tuh. Kenapa negara atau rakyat langsung menikmatinya gitu ya? Iya betul. Apa salahnya? Misalnya ada satu perusahaan nih, ya. Pegang konsesi batu bara, dia punya keuntungan 20 triliun per tahun, misalnya. Why not kalau itu 50%, 50% buat tentara, 50%-nya untuk nambal APBN, kan harus dipikirkan cara-cara out of the box nih buat cari pembiayaan militer kita. Betul, makanya ketika persiapan menghadapi perebutan Irian Barat, Soekarno di tahun 60 juga sudah menyatukan TNI dengan Polri di dalam angkatan bersenjata. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita itu juga usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Saya kira kita harus ingatkan kembali seperti yang diingatkan oleh Bung Karno bahwa ABRI itu ya seperti itu, karena polisi kita berbeda dengan polisi di negara-negara liberal dan negara-negara komunis. Itu. Tapi kan itu kemudian dinarasikan oleh mereka-mereka yang dekat dengan Barat sebagai upaya ideologi kiri, kan bukan itu. Iya, saya kira kan siapapun negara-negara tetangga kita pun
tentu ingin kita lemah supaya mereka masuk. Kita juga kan ingin negara-negara sekeliling kita juga lemah sehingga kita yang lebih kuat. Wajar saja. Sehingga ideologi-ideologi yang coba masuk, ya kira-kira mereka tidak menginginkan militer kita kuat. Tidak menginginkan militer kita dekat dengan rakyat. Tidak menginginkan polisi kita dekat dengan rakyat. Kan seperti itu. Ya. Dan kita lihat kan dalam sejarah bagaimana Bung Karno dengan diplomasi berhasil membuat angkatan perang kita itu yang terkuat di belahan bumi selatan kan. Pada saat itu padahal duit belum ada gitu ya. Infrastruktur belum ada. Belum 20 tahun kita merdeka. Gitu. Nah, kenapa sekarang kita menjadi begitu inferior? Nah, mungkin ngelawan Singapura aja kita ini angkatan udara kita bisa bermasalah itu. Nah, makanya kita waktu itu juga terpaksa kita mengadopsi atau membawa tentara-tentara Rusia menjadi yang mengawaki kapal-kapal perang kita, termasuk kapal selam kita. Untuk menghadapi siapa? Belanda. Di belakang Belanda siapa? Amerika. Nah, sekarang sekarang AUKUS sudah sejak sekarang mempersiapkan perang melawan Cina. Kalau kemudian itu terjadi, apa ya kita tidak berdampak? Pada saat misalnya Cina merebut Taiwan, ini kan latihan perang terus terjadi. Tinggal satu tahapan, pendaratan amfibi. Nah, jika latihan pendaratan amfibi sudah terlaksana, artinya Cina masuk Taiwan. Kalau Cina masuk Taiwan, AUKUS sudah siap melawan kita, posisi di tengah-tengah, Bung. Gitu. Jadi gimana nih? Kita harusnya seperti tadi Bung Slamet bilang kan itu, ini kita berhadapan dengan tanda kutip kepentingan Amerika nih di daerah Papua Pasifik sana, ya kan? Ada hal yang sangat penting itu di Papua yang harus kita jaga, karena itu pintu masuk ke balkanisasi Indonesia juga kan. Iya, betul. Kita juga butuh kekuatan di Laut Cina Selatan, mengempang yang namanya ekspansi dari kekuatan militer Cina, misalnya kan. Sementara di Selat Malaka juga kita perlu memperkuat, memastikan bahwa itu jalur urat nadi perdagangan dunia ada di sana gitu. Nah, ini gimana harusnya diplomasi pemerintah, diplomasi pertahanan, diplomasi luar negeri kita untuk menyiasati persoalan-persoalan ini? Makanya harus jadi satu, diplomasi dan militer kita mesti kuat. Jadi negara yang demokrasinya kuat itu tidak ada yang militernya tidak kuat. Maka kalau ingin demokrasi kita kuat, militernya juga harus kuat. Kenapa? Supaya kita ditakuti. Nah, kira-kira begitu. Kalau orang mau ganggu rumah kita, ada anjing herder dan segala mikir-mikir juga. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian seperti tadi, kita menangani amunisi saja bisa kecelakaan, repot juga. Karena itu harus diperbaiki prosedurnya dan lain-lain. Apalagi ngelola kapal selam atau kapal induk ya repot. Nah, ngebayanginnya ya. Nah, jangankan itu, Uni Soviet Chernobyl meledak kan begitu ya, betapa hebatnya. Kita juga misalnya mendukung kita punya tenaga nuklir ya, yang dulu sudah dicita-citakan Presiden Habibie sebelum dia jadi presiden. Nah, persoalannya bisa nggak di tengah kita mental korupnya masih kuat? Apa nggak meledak gitu kan? Ya saya juga nggak kebayang ketika banyak jenderal kita yang masih kepengen jadi dirjen, dirut BUMN, komisaris. Sementara angkatan perang kita ini kan walau tidak ada perang bukan berarti boleh bermalas-malasan kan? Iya. Kan harus siap sedia selalu gitu. Iya, karena itu memang harus diatur sesuai dengan Undang-Undang TNI, harus sesuai dengan mana lembaga dan kementerian yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Itu lebih fair sebenarnya ketimbang kepolisian. Di undang-undangnya tidak dicantumkan itu. Nah, kalau militer masih objektif, artinya masih mau disorot. Nah, tapi dalam beberapa kasus kan memang ada yang tidak ada hubungannya. Misalnya Inspektur Jenderal di Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat polisi jauh lebih banyak. Itu yang nggak kepantau. Lebih dari 60 itu baru perwira tingginya. Sementara di Angkatan Darat kalau kita hitung yang di luar tupoksi
kementerian dan lembaga yang bisa diduduki paling mungkin sekitar 5, nggak sampai 10. Nah itu yang harus kita soroti secara fair. Makanya menurut saya kalau memang di posisi seperti itu harusnya pensiun. Sampai sekarang kan belum pensiun. Nah, kira-kira begitu. Ya, tapi ya saya juga kepikiran ya, kenapa justru banyak dari batalion-batalion kita itu adanya di Pulau Jawa. Iya. Artinya musuh sudah masuk ke negara, ke Iya. dalam wilayah kita nih Iya, kalau iya. situasi perang. Padahal kan harusnya preemptif kan. Iya. Kalau musuh akan lewat darat tentu di sepanjang perbatasan kita itu atau kota-kota dekat perbatasan, Iya. di sanalah tentara kita setiap hari bersiaga, berlatih. Iya. Kan Iya. seperti Iya, itu. betul. Tapi kan saya lihat sendiri misalnya di dapil saya di Kalimantan Utara sana. Ya di perbatasan itu kayak apa situasi penjaga perbatasan kita. Kalau Iya, dibandingkan Malaysia ya jauh lah kalau menurut saya gitu ya. Iya, iya. Nah, belum lagi di daerah seperti Natuna, Aceh Iya, gitu iya. ya. Atau katakanlah NTT gitu ya, Mm. di Maluku misalnya seperti itu kan daerah-daerah yang harusnya kita punya pertahanan yang kuat ya. Iya. Baik dari segi lautnya, udaranya gitu ya. Saya kira kita sedang menuju ke sana. Kebetulan saya beberapa tahun coba mengunjungi bekas pangkalan-pangkalan militer Jepang, kemudian juga Amerika dan lain-lain di seputar Indonesia Timur. Ya kayak Morotai gitu, di mana misalnya dulu Jenderal Douglas MacArthur bisa menyerang Jepang lewat Pasifik, terutama lewat Papua segala macam. Dan itu seperti di Biak. Nah, di Biak juga udah harus menjadi pangkalan strategis kita menghadapi situasi di wilayah Pasifik itu, begitu. Dan satu lagi juga yang harus dilakukan kita, makanya saya sering tidak setuju kalau kita selalu mengumandangkan wah kita satu rumpun Melayu. Orang lupa bahwa orang Indonesia bukan Melayu saja, ada Melanesianya. Nah, Melanesia pun bukan cuma Papua, tapi ada NTT, ada Maluku, Maluku Utara, Buton dan segala macam. Karena itu jangan hanya kita masuk di dalam wadah ASEAN, kita masuk juga di wadah-wadah Melanesia. Wakilnya bukan cuma selama ini tuh nggak pernah ada. Iya, wakilnya bukan cuma Papua, dan kita juga tetap harus memantau bagaimana negara-negara yang pernah menjajah Indonesia tidak akan rela, Bung. Termasuk Belanda sampai sekarang. Sampai sekarang Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka hanya mengakui 27 Desember 1949. Maka saya pernah diundang di dalam sebuah diskusi memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia, pengakuan kemerdekaan. Saya protes. Ini Deplu ini di mana jiwa nasionalismenya gitu loh. Harusnya kita menuntut kepada pemerintah Belanda harus ada hitam di atas putih mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kita udah mau 80 tahun nih, Bung. Tapi apa penting itu? Sepenting apa? Oh, penting, Bung. Penting. Dan saya sampai sekarang masih melihat potensi-potensi mereka menjadi ancaman bagi kita. Mereka punya boneka-boneka dari dulu. Betul. Apalagi dalam konteks Papua ya. Ya, mereka juga mungkin membiayai LSM atau lembaga apa atau media apa segala macam. Ya, wajar kita harus deteksi preventif kan, seperti itu. Tapi oke, kita bicara Papua misalnya, kan ada problem yang menurut saya sangat kompleks ya. Kompleks dalam artian memang kita harus mengakui bahwa sangat sulit mengangkat harkat hidup masyarakat orang Papua karena kondisinya yang sangat di pedalaman gitu ya, terpencar-pencar gitu ya, sehingga sulit terkonsolidasi. Anggarannya besar sekali itu ya. Tapi di sisi lain ya pejabat di sana baik orang Papua atau non Papua sama saja juga tidak memikirkan bagaimana keadilan distributif terjadi di tanah Papua gitu. Akhirnya api dalam sekam itu selalu ada gitu. Nah, ini problem kita ketika kemudian ada agenda-agenda asing yang harus kita harus kita hati-hati melihatnya supaya ini tidak bisa menginfiltrasi ke dalam wilayah kita. Apa yang harus dilakukan? Ya, memang tidak boleh menurut saya supaya mereka tidak merasa sendiri gitu ya. Artinya harus dibangun nuansa
perkampungan yang heterogen ya. Misalnya orang NTT juga ikut di situ, orang Maluku juga di situ, mereka satu rumpun sesama Melanesia misalnya. Jadi jangan kemudian kita membiarkan saudara kita sendiri hanya satu rumpun dan segala macam, merasa bahwa orang Papua asli dan lain-lain. Itu repot kita karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti merasa bahwa hanya orang Papua yang boleh menjadi macam-macam Ya, di wilayah itu. tetapi kan sentimen itu muncul Iya, karena memang kita tidak melakukan affirmative action kan. iya Oke, persis. sudah ada otsus gitu loh. Tapi memastikan dana otsus itu digunakan untuk sebaik-baiknya Nah, menghadirkan kesejahteraan bagi iya, masyarakat Papua, iya, itu kan juga dilepas begitu aja kalau menurut saya. iya. Karena itu menurut saya juga harus dibangun dalam perspektif antropologi sosial budaya ya. Bagaimana keinginan mereka, bagaimana keinginan kita, bagaimana mempersamakan. Terutama menurut saya yang harus didahulukan soal kesejahteraan dan pendidikan supaya nggak timpang ini. Kalau saya ambil contoh ya di dapil saya di Kalimantan Utara, itu kan dulu suku-suku Dayak itu kan juga terpencar-pencar ya di Oke, hutan. betul. Lalu tahun 60-an apa 70-an gitu, lalu mereka disatukan satu wilayah resettlement gitu ya, dan itu menjadi kampung-kampung yang terus ada sampai sekarang Iya. gitu. Kalau di Papua kan saya tidak melihat itu. Ya kalau Bung Slamet pergi ke Kalimantan Utara tuh, itu semua desa itu rata-rata template-nya sama. Iya, Ya, iya, pemukiman, iya, iya. kotak di tengah-tengah itu ada lapangan bola, ada balai adat, rata-rata seperti itu gitu. Di Papua kan nggak ada itu. Mereka tetap seperti apa sejak zaman sebelum kemerdekaan masih begitu aja. Iya, memang terutama di daerah-daerah pegunungan Yes. itu yang kita sulit menjangkau juga gitu. Nah itu daerah pegunungan sulit, di sisi lain Hmm. di daerah pesisir mereka juga terdorong oleh kelompok-kelompok masyarakat lain yang datang yang kemudian lebih punya skill, lebih punya knowledge, sudah lebih siap karena lebih maju dari pendidikan pada mereka gitu. Iya. Nah, ini kan juga bara dalam masyarakat Papua kalau menurut saya. Makanya harus ada titik temu misalnya di dalam penerimaan PNS, TNI, Polri juga ada privilege tersendiri. Misalnya pasang gridnya nilainya sekian khusus untuk orang Papua agak harus ada yang dikurangi. afirmatif. Ya, jadi memang seperti itu dan mereka harus juga diberikan kesempatan jangan cuma tugas di Papua supaya dia bisa melihat lagi di daerah Indonesia juga. Iya, jadi jangan hanya berpikir bahwa Papua itu wilayah di kepala burung saja, tapi mereka harus juga dihadapkan bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Saya kira menarik bagaimana penempatan TNI, terutama TNI kita. TNI kita kan misalnya Anda daftar dari Sumatera Utara, kemungkinannya Anda nanti penempatannya bukan di situ, adalah di luar Pulau Sumatera. Yes. Nah, kalau polisi belum. Nah, ini menurut saya bagus supaya kemudian mereka merasa bahwa mereka adalah orang Maluku, mereka orang Papua, mereka orang Kalimantan dan lain-lain. Saya kira ini sebuah bingkai demokrasi, bingkai kebinekaan kita yang bagus supaya juga ada asimilasi perkawinan antar suku. Jangan nanti merasa bahwa suku ini merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih berbudaya, lebih beradab daripada suku lain. Memang nggak gampang untuk memanage Indonesia yang sangat beragam multikultural. Ya, artinya kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya tugas sejarah yang sangat besar, memastikan sumber daya manusia Papua itu. Sebenarnya beberapa tahun belakangan ini kan sudah banyak berjalan ya. Mereka lebih banyak yang kuliah ke luar Jawa, diberi kesempatan untuk mengabdi dan seterusnya. Ini kan harus dipacu kalau menurut saya, sembari bagaimana menata ulang wilayah-wilayah perkampungan itu sehingga semua terkoneksi satu sama lain. Iya, karena betul. banyak yang bilang, oke, dibangun jalan di Papua sana di pedalaman. Tapi kan masyarakatnya nggak punya mobil. Iya, betul. Iya toh? Yang menikmati siapa katanya? Kontraktor, tambang, HGU, HPH, kan gitu-gitu nih. Yang jadi problem gitu. Jadi yang saya lihat itu, saya kebetulan hampir setiap tahun ke Papua begitu. Yang dibutuhkan justru seperti lapangan terbang. Karena
bisa dijangkau seperti itu. Jalan darat, betul. Siapa yang manfaatkan, siapa yang menggunakan, untuk apa, begitu juga. Juga jangan dijanji-janjikan seperti ada ya kan seseorang yang menjanjikan akan membangun istana di Papua. Enggak gitulah, gitulah. Yang tukang bohong itu Oh ya. iya, iya. Oh, nggak ngerti gue. Jangan kita singgung. Oke, Soalnya lagi baper nih dia. Oke. Jangan ketawa lu. Ketawa lagi. Oke, nah belakangan kita melihat pemerintah kita ini kan sedang menghadapi banyak sekali tantangan ya. Iya. Banyak sekali tantangan. Defisit APBN gitu ya. Penerimaan negara. Pajak yang kurang. Ya, penerimaan perpajakan ya, tidak hanya pajak tapi juga PNP penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Devisa oke. Tapi soal kurs mata uang, soal deflasi, soal PHK, soal perang tarifnya Trump. Ini kan semua situasi yang betul-betul membutuhkan soliditas pemerintahan, membutuhkan kejernihan berpikir seorang presiden, membutuhkan perhatian yang serius dari menteri-menteri gitu ya, untuk mengerjakan bagian tugasnya masing-masing. Tetapi kan kita melihat banyak sekali kejadian-kejadiannya kayak radikal bebas gitu, cetak, tidak terlihat terorkestrasi dengan baik. Ini masalahnya apa sebenarnya? Ya ini kan tidak mudah bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto. Baru 6 bulan. Iya, baru 6 bulan setelah 10 tahun dan Indonesia ternyata masuk dalam indeks demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia era reformasi dan juga indeks korupsinya. Jadi nggak mudah. Jadi salah satu yang menurut saya harus didukung, kita harus mendukung pemerintahan baru ini adalah bagaimana memberantas korupsi itu, bagaimana memperbaiki indeks demokrasi juga. Maka menurut saya sudah juga saatnya Presiden Prabowo mengumandangkan bahwa Indonesia darurat korupsi. Kalau darurat korupsi, kata darurat itu, maka kita mengedepankan, memberikan kesempatan pada presiden untuk menggunakan alat negara. Pasal 10 misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Itu lebih tinggi daripada undang-undang yang lain. Please silahkan untuk tujuan yang baik, tapi kita juga tetap mengawasi supaya jangan ada penyimpangan begitu. Ya, karena kekuasaan berlebih cenderung akan menjadi koruptif. Kan? Nah, kalau kita sudah darurat korupsi, apakah alat-alat yang dimiliki oleh negara saat ini tidak memadai untuk memberantas korupsi? Saya kira apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Megawati waktu itu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan lembaga ad hoc. Usianya artinya sekarang sudah 20-an tahun kan? 20 tahun. Ini perlu ditinjau kembali apakah masih efektif atau tidak. Atau jangan-jangan KPK juga malah menjadi alat kekuasaan seorang elit untuk memanfaatkan kepentingan kekuasaannya. Karena itu memang kita harus memperkuat lembaga-lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian. Nah, kejaksaan ini hampir di seluruh dunia penanganan korupsi oleh kejaksaan. Karena itu saya melihat ketika ada perintah untuk mengamankan kejaksaan dari tingkat kejaksaan, pusat kejaksaan agung hingga kejaksaan negeri, saya bisa memahami bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan mengangkat bendera perang untuk memberantas korupsi dan sekaligus mencari dana seperti yang Anda kemukakan tadi. Bagaimana pengambilan dana pajak dan segala macam. Kita tahu, Bung, sebelumnya sudah dibentuk Satgas Sawit 2023 yang dipimpin oleh Jenderal berkumis tebal hitam itu, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, ternyata kemudian tidak efektif gitu ya. Termasuk Jaksa Agung yang juga berkumis hitam tebal ternyata kurang ditakuti begitu ya oleh barangkali mafia atau konglomerat hitam. Saya tidak menuduh, kira-kira pertemuan rapat
terbatas di Hambalang pada tanggal 31 Januari 2025 lalu, menurut saya ini adalah salah satu implementasinya. Oke, satu-satu. Ya. Pertama soal penugasan militer untuk mengamankan, ya, menjaga keamanan para jaksa. Gimana kita melihat itu dalam konteks pemerintahan sipil, ya, pemisahan tugas pertahanan dengan keamanan. Gimana kita membaca itu sebagai orang awam? Ya, begini, salah satu tugas tentara, tugas pokoknya pertama adalah menegakkan kedaulatan. Nah, yang kedua adalah mempertahankan keutuhan wilayah. Yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Nah, ini poin ketiga sedang digunakan. Lalu di dalam undang-undang tentara itu juga terutama di dalam operasi militer selain perang, itu ada poin kelima, menjaga objek vital nasional strategis. Saya kira Kejaksaan Agung masuk dalam OMSP poin kelima, objek. Tapi apakah situasinya sudah separah itu sehingga TNI yang notabene adalah menjaga pertahanan negara justru ditugaskan untuk menjaga keamanan individu-individu jaksa? Lalu polisi kemana? Bukan individu jaksa, Bung, itu institusinya. Institusi artinya gedungnya? Institusi kejaksaan. Ya. Kejaksaan negeri, kejaksaan ya, artinya kan Kejaksaan Agung. Ketika bicara institusi, itu kan bicara gedung dan orang nih, fasilitas dan orang. Oh iya. Mana yang dijaga oleh militer? Iya, tentu objek vitalnya adalah institusi kejaksaannya. Oke. Nah, jadi menurut saya kemungkinan Prabowo sedang melakukan perang besar melawan mafia, dan itu tidak main-main. Setelah 2023 ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Misalnya kan, iya, tapi dari sisi pandangan seorang sipil lah, ya, saya dan banyak pemirsa kita juga mungkin butuh pencerahan. Oke. Karena kalau untuk pengamanan, ya, keamanan individu maupun objek gitu kan, sebenarnya kan polisi lebih punya pendidikan atau keterampilan atau pengetahuan yang lebih inline dengan kebutuhan itu. Tapi kenapa? Apakah situasinya sudah genting sehingga harus ditugaskan militer yang seharusnya berada di barak, berlatih tempur, mengasah senjata, gitu ya, memperkuat soliditas, gitu, untuk kemudian berada di wilayah-wilayah sipil mengamankan katakanlah institusi kejaksaan itu. Bung, jadi harus dibedakan dulu keamanan. Keamanan polisi ini adalah Kamtipmas, jadi keamanan publik gitu ya. Jadi kalau sudah menyangkut keamanan dalam negeri, keamanan nasional atau keamanan negara, maka itu melibatkan semuanya termasuk militer. Ya, tapi kan ini kita jadi kebayang nih misalnya situasi di Venezuela, Meksiko, ketika melawan kartel-kartel narkoba gitu ya, untuk kemudian mengamankan jaksa, bahkan polisi, bahkan politisi, menghadapi para mafia itu. Apakah seperti itu keadaannya di kita? Saya kira sedang begitu. Oh iya. Ya, menurut saya begitu. Karena tidak main-main ketika Panglima TNI membuat telegram dan itu memerintahkan satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Jadi dan itu atas perintah presiden ya? Atas perintah presiden. Seperti pergantian Pangkogapwil kemarin ya? Iya, jadi saya kira begini juga. Soal Pangkogapwilhan bisa saja sebenarnya presiden tahu, tapi kemudian membatalkan. Bisa juga. Bisa begitu? Iya, karena nggak mungkin juga untuk bintang 3 tanpa approval dari seorang presiden. Tanpa wanjak juga. Ya, ini juga menurut saya karena di dalam rapat di Hambalang tanggal 31 Januari 2025, kan tertentu yang dipanggil. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Pertanahan. Dan itu artinya nyambung nih. Oh, berarti gimana penerimaan pajak? Gimana kemudian tanah-tanah yang diambil orang itu sudah dikembalikan atau belum? Mana uang dari mereka? Kan kira-kira seperti itu. Dan kemungkinan dalam beberapa kasus baik sawit, pertambangan dan lain-lain
patut diduga dibackingi oleh pihak-pihak yang punya kekuatan, karena itu harus dihadapi dengan kekuatan juga, kekuatan bersenjata. Ketika pengumumannya adalah ditandatangani oleh asisten operasi Kepala Staf Angkatan Darat, berarti ini pengamanan terbuka, bukan pengamanan tertutup menggunakan pakaian bukan loreng gitu ya. Ini jelas. Tapi itu kan akan mengirim pesan yang negatif ya kepada investor, kepada dunia luar. Bisa juga positif bahwa kami sedang serius memberantas kira-kira mafia-mafia ini. Kira-kira supaya Anda nggak usah khawatir berinvestasi di Indonesia karena orang-orang ini akan ditebas. Kira-kira begitu. Tapi yang terjadi kan kita mengalami penurunan yang signifikan dalam FDI kita kan. Iya. Oke. Itu soal tadi soal militer mengamankan kejaksaan. Iya. Saya orang yang dari dulu cukup lama meminta pemerintah itu untuk mengaudit seluruh konsesi-konsesi agraria. Dukung kita. Saya pertama yang cukup lama, bukan nggak tahu lah pertama atau tidak. Bahkan menjadi tema kampanye saya tahun 2014 ya. Itu problem. Iya. Ya. Tapi dalam bayangan saya, ketika ditemukan satu katakanlah perusahaan menguasai, mendapatkan keuntungan dari sebuah katakanlah objek agraria yang bukan haknya, itu kan mereka bisa kena penalti, bisa kena pidana, atau bisa kemudian katakanlah dibatalkan haknya kan itu. Tapi kemudian tanah itu seharusnya kalau saya pribadi itu dibagi kepada rakyat, bukan dikuasai menjadi satu perusahaan lagi. Karena apa? Tanah kita nggak pernah nambah, iya kan? Orang yang nambah terus. Jadi sementara sisi lain tanah adalah kehidupan. Harusnya kan itu tanah dibagi kepada masyarakat setempat. Sepakat. Lalu dipastikan dikelola dengan baik gitu kan? Karena kalau tidak ya apa bedanya kalau menurut saya? Lalu kemudian diambil oleh PTPN, atau diambil oleh Agrinas, rakyat tetap nggak punya tanah, nggak punya sumber kehidupan, hanya jadi buruh lagi itu. Hanya memindahkan pemilik, tidak menghadirkan keadilan distributif kan problem kalau menurut saya. Ya, saya kira tawaran solusi Anda masuk akal dan itu harus juga diperhatikan. Antara lain memperhatikan kehidupan rakyat. Betul. Jangan sampai tidak punya tanah di kampung halamannya sendiri. Padahal itu dari nenek moyangnya mereka sudah berada di situ. Makanya kan harusnya itu digunakan sebagai menurut saya ya sebagai bank tanahnya pemerintah. Persis. Yang ketika dibagi ke masyarakat itu tidak boleh menjadi hak milik. Katakanlah dia menguasai konsesi 20 tahun. Setelah itu harus dipindah tangankan kepada yang membutuhkan yang lain. Dengan asumsi 20 tahun, orang ini udah naik kelas. Hidupnya udah sejahtera. Mestinya anaknya begitu. udah sekolah, udah bisa kerja gitu ya. Pindah tangan lagi gitu loh. Tidak boleh diperjualbelikan gitu kalau menurut saya. Tapi yang terjadi di lapangan, ini ada banyak case nih yang saya tahu. Oke lah banyak masyarakat atau katakanlah satu badan usaha yang menguasai, tapi kemudian yang terjadi adalah penjarahan di lapangan. Gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, saya menakutkan, saya khawatir kalau ini terjadi di banyak tempat, justru penerimaan negara nanti yang akan turun. Kenapa? Kalau kebun sawit, saya pernah ngurus PTPN juga ya. Saya tahu persis kalau itu nggak dikelola tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu akan anjlok produksinya. Nah ini kalau dalam kawasan produksi yang besar, implikasinya terhadap pendapatan negara juga signifikan gitu loh. Saya dukung itu, saya dukung. Jadi termasuk bagaimana melindungi kejaksaan, bagaimana melindungi kepolisian dari mafia-mafia itu ya harus kita dukung. Selama niatnya baik, tapi kita yang berada di luar itu harus tetap mengawasi. Termasuk DPR harus juga mengawasi. Ya, betul. Dan DPR juga harus diawasi gitu kan. Saya kira gitu. Saya mendukung kalau itu. DPR kan selalu diawasi dan kemudian diadili kan setiap 5 tahunan kan itu tuh. Logikanya kan begitu ya. Oke, kita udah cukup lama ya ngobrolnya ya. 4 menit lagi ya. Ya, oke lah. Jadi karena ini pertemuan pertama kita sudahi dulu karena isunya berat-berat nih. Tapi intinya begini, kita sama-sama cinta pada negara ini. Kita ingin negara ini dikelola dengan baik sehingga apa? Sehingga
masyarakatnya betul-betul seperti diinginkan oleh undang-undang dasar kita itu ya sejahtera gitu kan. Itu tujuan bernegara kan kesejahteraan rakyat gitu. Kesejahteraan bersama gitu. Kalau memang sekarang pemerintah serius melawan mafia di segala bidang, ya nggak usah nanggung-nanggung kalau menurut saya. Kalau memang militer mau ditugaskan untuk memastikan perang melawan mafia dan kejahatan ini akan dilakukan secara sistematis, monggo. Meskipun tetap harus menghormati hukum dan tata aturan yang ada dong. Karena kan peradaban tidak pernah bisa dibangun dengan melanggar aturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada. Nah, ini tugas berat pemerintahan, kita hanya bisa melihat dan mengawasi. Tapi kami berharap mereka-mereka yang sekarang memegang kekuasaan itu menggunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kelompoknya. Kan itu penting nih gitu ya. Jadi ya mohon maaf, kita harus sampaikan apa adanya. Karena yang paling mungkin mencederai niat-niat itu ya mereka yang melaksanakan, yang diberikan hak gitu ya. Terima kasih Bung Slamet. Siap, makasih Next time Bung. kita lanjutkan lagi. Oke. Banyak sekali isu sebenarnya belum sempat kita bahas, tapi ya nggak apa-apa. Ini ngobrol ngalur ngidul pertama dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam. Salam.